pisang rainya bagus. Nggak semua orang bikin pisang rai itu bisa matang bagus. Tingkat memasaknya juga bagus, pas ya. Ini salah satu jajanan saya kalau main ke Bali, saya nggak lupa makan pisang rai seperti ini. Pisang rainya bagus. Di sini saya suka perpaduannya ya. Pisang rai. Di sini yang bagus adalah adonan kamu ini. Ya si kulitnya yang hijau ini. Elastisitasnya bagus. Ketebalannya bagus. Ayo, aku share resepnya. Oke, welcome to my YouTube channel. Dan kali ini aku akan spill ke kalian gimana caranya bikin pisang rai yang kemarin di grand final dapat pujian dari para juri. Gimana caranya bikin kulitnya itu enak, teksturnya, pisangnya pas. Jadi kuncinya pertama-tama, pisang yang akan kita gunakan itu kita kukus terlebih dahulu. Karena di proses kukus ini manis dari pisang itu akan keluar dan aromanya juga akan lebih legit dibandingkan kita tepungin mentah-mentah dan langsung rebus. Oke, sekarang di sini aku udah siapin pisang raja. Tapi kalau mau pakai pisang yang lain tidak masalah. Dan di grand final kemarin aku pakainya pisang tanduk karena di sana cuma ada pisang itu. Tapi aku sih lebih sukanya pisang raja ya, karena manisnya dan aromanya itu lebih gurih. Pertama kita potong pisangnya miring seperti ini, jangan terlalu tebal agar matangnya bisa merata. Lalu kita kukus kurang lebih 5 menit aja agar tidak terlalu lembek. Oke, sambil menunggu kukusan pisang, aku mau lanjut bikin kulitnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai 3 macam tepung supaya kenyal dan tekstur dari tepungnya itu enak. Nah, ini kuncinya ya, pakai 3 tepung. Ada tepung terigu, ada tepung tapioka, dan juga tepung beras. Lalu kita tambahkan gula, garam, lalu ada santan, air, pandan pasta. Nanti kita mau tambahkan pewarna sedikit supaya warnanya lebih mantap. Lalu ada juga daun pandan yang akan kita taruh di rebusannya nanti. Jadi aromanya akan lebih keluar wanginya. Oke, kita langsung aja. Campurkan semua bahan menjadi satu. Aduk hingga rata. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk kurang lebih sebanyak 300 gram. Tambahkan pandan pasta supaya lebih wangi. Boleh juga diganti dengan air pandan asli. Sesimpel itu guys. Yang penting kuncinya dan tipsnya kalian lakuin. Pasti enak. Wah, ini kondisi pisang yang sudah kita kukus. Jadi dia warnanya lebih bagus ya, lebih kuning, lebih menarik. Oke, pisang yang tadi kita kukus sudah ready. Nih. Terus sekarang kita sudah ready juga untuk bahan adonannya yang cukup kental. Jadi kalau semakin cair, nanti kulitnya akan semakin tipis. Jadi kita butuh konsistensinya yang kental. Setelah itu kita siapkan air mendidih. Kita kasih daun pandan supaya nanti waktu pisang rainya direbus, dia aromanya akan semakin wangi. Terus kita rebus di rebusan air yang sudah mendidih. Oke, ini pisang rainya sudah jadi. Kita sekarang mau taburi dengan kelapa parut yang sudah dikukus terlebih dahulu. Oke, sekarang aku balut adonan pisang rai ini dengan parutan kelapa. Oke, udah jadi pisang rai. Tapi kita belum bikin sausnya. Gak enak sih kalau nggak ada sausnya. Oke, sekarang kita mau bikin sausnya, saus gula merah atau gula aren. Kalian bisa pakai gula aren, kalian juga bisa pakai gula merah. Di sini bahan yang diperlukan yaitu gula aren atau gula merah, garam, gula pasir, daun pandan, dan juga sedikit air supaya dia bisa jadi saus. Kita masak barengan sampai dia mendidih dan mengental. Oke, let's go. Gula merah, gula pasir, garam, air. Masak hingga gula larut dan mendidih. Kita matikan api, lalu kita dinginkan terlebih dahulu ke dalam wadah supaya sirup menjadi lebih kental. Oke, sekarang saatnya kita plating. Saatnya kita makan. Ternyata memang enak. Jadi untuk kulitnya itu tebalnya nggak berlebihan, jadi nggak lebih tebal dari pisangnya. Terus kenyal. Terus pisangnya juga matangnya sampai ke dalam karena tadi kita udah kukus dulu.
terus ditambah gurihnya kelapa parut yang udah dikukus sama pandan dan garam. Dan rasa manisnya itu nggak kemanisan, karena memang manisnya cuma ada di gula merahnya. Tadi di kulit dan di kulitnya gulanya cuma sedikit kan. Enak. Enak banget. Itu enak, bikinnya nggak ribet, bentar, nggak perlu oven. Kemarin-kemarin yang pada protes nggak punya oven, ini kalian bisa bikin snack jajanan seenak ini tanpa oven. Kalau kalian request, kalian bisa langsung tag Instagram aku di jen.mci12. Dan jangan lupa tonton sampai habis, subscribe, like, komen, dan share. Bye!